Ada berita menggembirakan bagi Manchester United. Winger mereka, Antony, kini menjadi incaran serius bagi Atletico Madrid. El Chiringuito melaporkan bahwa Los Rojiblancos bertekad untuk merekrut winger asal Brasil tersebut. Mereka menyadari bahwa MU hanya bersedia menjual Antony secara permanen di musim panas mendatang. Klub asal Inggris itu menginginkan kompensasi sekitar 40-50 juta euro untuk sang pemain. Atletico Madrid dilaporkan siap memenuhi tuntutan tersebut, dan mereka berharap Antony akan bergabung dengan mereka di musim depan. Namun, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Real Betis tidak ingin berpisah dengan Antony di musim panas nanti. Oleh karena itu, mereka akan berjuang keras untuk mempertahankan winger berbakat ini, meskipun mereka tidak mampu memenuhi harga yang diminta oleh MU. Jermaine Defoe memberikan sebuah rekomendasi kepada Arsenal. Ia berpendapat bahwa The Gunners perlu memperkuat sektor serangan mereka agar bisa menjadi kandidat juara yang lebih tangguh. Menurut Defoe, ada satu kelemahan yang menghambat Arsenal untuk meraih gelar juara, yaitu kurangnya penyerang yang sudah terbukti kualitasnya dalam tim. Defoe mengungkapkan bahwa ada satu nama yang ia anggap sebagai potongan puzzle yang hilang dari skuad The Gunners. Ia meyakini bahwa jika Arsenal berhasil mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle, mereka akan menjadi tim yang jauh lebih menakutkan. Namun, kabar yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Arsenal menghadapi kesulitan untuk merekrut Isak di bursa transfer musim panas mendatang. Striker timnas Swedia tersebut dilaporkan memiliki harga pasaran sebesar 80 juta pounds yang ditetapkan oleh Newcastle, dan angka tersebut dianggap terlalu tinggi bagi klub asal London Utara itu. AC Milan, salah satu klub besar di Liga Italia, sedang giat memperkuat tim menjelang musim panas 2025. Saat ini, Rossoneri tengah mempertimbangkan untuk merekrut striker Darwin Núñez dari Liverpool. Ketertarikan AC Milan terhadap Núñez bukanlah hal yang baru. Di bulan Januari lalu, mereka sudah mulai menjajaki kemungkinan transfer, meskipun usaha tersebut belum membuahkan hasil. AC Milan terus berupaya memperkuat skuadnya agar lebih kompetitif. Mereka sudah memiliki pemain berbakat seperti Santiago Jimenez dan Luka Jovic, namun Rossoneri masih merasa ada yang kurang dan terus mencari bintang baru. Nama Darwin Núñez kini dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini depan AC Milan. Namun, harga yang dipatok oleh Liverpool untuk Núñez menjadi pertimbangan penting. Di bulan Januari, klub Merseyside itu meminta sekitar 80 juta euro untuk sang striker. Manchester United tengah mengincar pemain baru untuk bursa transfer musim panas mendatang. Tim yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini berencana untuk merekrut Jonathan Tah. Menurut laporan dari Sky Sports Germany, pelatih Ruben Amorim telah menemukan sosok yang tepat untuk memperkuat timnya. Ia berharap Manchester United bisa mendapatkan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Alasan dibalik ketertarikan ini adalah pengalaman yang dimiliki oleh bek tangguh tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, Tah telah menjadi pilar utama di lini pertahanan Bayer Leverkusen. Selain itu, ada keuntungan lain bagi MU, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan Tah tanpa biaya transfer, karena kontraknya di Leverkusen akan berakhir pada musim panas ini. Sang pemain juga telah mengonfirmasi niatnya untuk meninggalkan Bay Arena. Dengan anggaran transfer yang terbatas, Ruben Amorim merasa bahwa kesempatan untuk merekrut bek berkualitas seperti Tah adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ada kabar terbaru mengenai masa depan Luis Diaz. Manajemen Liverpool dilaporkan berencana untuk memperpanjang kontrak sang penyerang di akhir musim ini. Meskipun performanya seringkali tidak konsisten, Diaz tetap dianggap sebagai aset berharga bagi The Reds. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini serang membuatnya sangat dibutuhkan oleh tim asal Merseyside tersebut. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk meyakinkannya agar tetap bertahan. Liverpool baru-baru ini telah menjalin komunikasi dengan agen Diaz. Mereka mengundang sang agen untuk bertemu setelah musim 2024-2025 berakhir, dengan harapan dapat membahas kontrak baru untuk penyerang tersebut. Pihak Liverpool berharap Diaz bersedia untuk melanjutkan diskusi mengenai kesepakatan ini. Juventus kini mulai mengambil langkah serius untuk merekrut gelandang Genoa, Morten Frijndrup, sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Berdasarkan laporan dari Juve FC, tim pencari bakat Dian Connery telah mengamati penampilan Frijndrup dalam beberapa waktu terakhir, menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap pemain internasional Denmark ini. Juventus percaya bahwa Frijndrup dapat menghadirkan energi, ketahanan, dan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di lini tengah mereka. Meskipun Genoa belum berniat untuk melepasnya, klub asal Liguria itu diyakini akan terbuka untuk negosiasi jika menerima tawaran menarik di kisaran 30 hingga 35 juta euro. Mereka pun berharap tawaran konkret akan datang pada bulan Juni, seiring dengan semakin dekatnya jendela transfer musim panas. Gelandang muda Crystal Palace, Adam Wharton, kini menjadi sorotan menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.
Liverpool termasuk salah satu klub elit yang menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap pemain berusia 21 tahun ini. Menurut laporan TM Talk, Manchester United juga berambisi untuk mendahului klub-klub lain dalam usaha mendapatkan tanda tangan Wharton. Dengan banyaknya peminat yang mengincar, Crystal Palace tentu tidak akan melepas Wharton dengan harga murah. Klub asal London tersebut dilaporkan menetapkan harga lebih dari 80 juta pound sterling untuk gelandang berbakatnya. Harga yang tinggi ini mencerminkan potensi luar biasa yang dimiliki Wharton serta betapa pentingnya perannya dalam tim utama Palace saat ini. Klub asal Italia, Napoli, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Kepa Arrizabalaga, yang tidak termasuk dalam rencana Chelsea untuk musim depan. Kiper berkebangsaan Spanyol ini saat ini sedang dipinjamkan ke Bournemouth dan belum tampil untuk Chelsea sejak Mei 2023. Chelsea dilaporkan berniat untuk melepaskan Kepa secara permanen pada musim panas ini. Napoli kembali menunjukkan minat untuk mendatangkan kiper berusia 30 tahun tersebut, yang kontraknya akan berakhir tahun depan. Sebelumnya, klub Serie A ini juga pernah berusaha untuk membawanya ke Italia. Menurut laporan dari Real Madrid Confidential, Paris Saint-Germain dikabarkan sedang merencanakan langkah besar untuk merekrut penyerang muda milik Los Blancos, Endrick Felipe. Klub raksasa Liga 1 ini berambisi untuk membawa pemain asal Brasil tersebut pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Klub yang bermarkas di Parc des Princes ini dilaporkan siap menggoda Endrick dengan tawaran gaji yang 2 kali lipat lebih besar dibandingkan yang ia terima saat ini di Madrid. Selain itu, PSG juga menjanjikan posisi utama di skuad inti asuhan Luis Enrique, sebuah jaminan yang dapat mempercepat perkembangan karir sang pemain. Real Madrid dilaporkan tengah mengawasi perkembangan kontrak bek kiri Theo Hernandez di AC Milan yang kini berada dalam ketidakpastian. Menurut laporan dari AS, klub asal ibu kota Spanyol ini berencana untuk mengajukan penawaran resmi kepada Theo di musim panas mendatang. Madrid meyakini bahwa Milan, yang tidak ingin kehilangan Theo secara gratis di masa depan, mungkin akan tergoda untuk menurunkan harga jualnya jika negosiasi kontrak tidak menunjukkan kemajuan. Real Madrid siap menawarkan sekitar 20 juta euro untuk membawa kembali bek berusia 27 tahun tersebut. Meskipun angka ini lebih rendah dari nilai pasar saat ini, Madrid percaya bahwa tekanan dari situasi kontrak dapat membuat Milan mempertimbangkan tawaran tersebut. Arsenal dilaporkan sedang merancang sebuah penawaran untuk merekrut Francisco Trincao dari Sporting Lisbon dalam bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi yang beredar di media Portugal, A Bola, The Gunners sangat terkesan dengan permainan Trincao yang penuh energi dan kemajuan pesatnya sejak meninggalkan Barcelona. Kabarnya, Arsenal telah menyiapkan tawaran gaji hampir 3 juta euro per musim, 2 kali lipat dari pendapatan Trincao saat ini di Lisbon, sebagai langkah awal untuk menarik winger berbakat ini ke Emirates Stadium. Dua raksasa sepak bola Andalusia, Sevilla dan Real Betis, kini terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan Max Aarons dari Bournemouth. Bek kanan asal Inggris ini menjadi incaran utama kedua klub dalam upaya memperkuat lini pertahanan mereka untuk musim mendatang. Menurut laporan dari Vichages, baik Sevilla maupun Betis berencana untuk merekrut Aarons dengan status pinjaman, setelah melihat penampilan menjanjikannya meskipun ia hanya tampil terbatas saat dipinjamkan ke Valencia musim ini. Nilai pasar pemain berusia 25 tahun ini diperkirakan berkisar antara 12 euro hingga 15 juta euro. Namun, dengan anggaran yang terbatas, Sevilla dan Betis lebih memilih opsi pinjaman yang menawarkan syarat finansial yang lebih menguntungkan. Liverpool dilaporkan sedang merancang langkah ambisius untuk merekrut gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, sebagai bagian dari proyek besar Arne Slot di musim keduanya di Anfield. Menurut laporan dari Vichages, The Reds siap mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk meyakinkan Barcelona melepaskan salah satu aset terpenting mereka. Slot dikatakan ingin membangun tim dengan permainan yang dinamis, penguasaan bola yang kuat, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan tempo permainan. Dalam kerangka taktik ini, De Jong dianggap sebagai sosok yang sempurna berkat kecerdasan dan keterampilan tekniknya yang luar biasa. Manchester City dan Liverpool dilaporkan bersiap untuk bersaing dalam upaya merekrut Rodrigo Goes dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Real Madrid sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk melepas Rodrigo, asalkan tawaran yang masuk sesuai dengan harapan mereka. Meskipun sang winger tetap menjadi pilihan utama di bawah arahan Carlo Ancelotti dan telah mencetak 14 gol di berbagai kompetisi musim ini, Rodrigo mulai merasakan frustrasi karena performanya yang belum stabil. Pemain sayap asal Brasil berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan Los Blancos hingga 2028, sehingga klub tidak dalam posisi mendesak untuk menjualnya. Namun, mereka terbuka untuk mendengarkan tawaran yang masuk, terutama jika mencapai sekitar 85 juta euro. Harvey Elliott hanya tampil sebagai starter sebanyak 4 kali untuk Liverpool di musim ini, 3 diantaranya dalam kompetisi Piala Domestik dan 1 di Liga Champions.
Kondisi ini memicu spekulasi bahwa gelandang berusia 22 tahun ini mungkin akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas, terutama dengan ketertarikan dari Newcastle United. Namun, pelatih Arne Slot membantah anggapan bahwa Elliot sedang berusaha untuk pindah secara diam-diam. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran Elliot selama 2 bulan akibat cedera patah kaki sebelum Natal menjadi alasan utama minimnya waktu bermain sang pemain musim ini. Saya percaya penting bagi para pemain yang ada di sini untuk tetap bertahan, dan itu adalah pujian besar bagi semua pihak di klub, ungkap Slot seperti yang dilansir dari 90 Min. Harapan Bayern Munchen untuk meraih gelar juara Bundesliga musim ini harus ditunda. Mereka gagal meraih kemenangan dalam pertandingan pekan ke-31 Bundesliga 2024-2025. Dalam laga ini, Bayern Munchen bertandang ke markas RB Leipzig. Meski sempat unggul 2-3, di Rotenbullen berhasil memaksa Bayern bermain imbang 3-3 di masa injury time. 3 gol Leipzig dicetak oleh Benjamin Sesko, Lukas Klostermann, dan Yusuf Poulsen. Sementara itu, Bayern mencetak 3 gol melalui Eric Dier, Michael Olise, dan Leroy Sané. Tambahan 1 poin ini tidak cukup bagi anak asuh Vincent Kompany untuk mengamankan gelar juara. Di Liga Italia, Napoli meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lecce di pekan ke-35. Kemenangan ini semakin memperkuat langkah mereka menuju tangga juara dengan 3 laga tersisa. Gol Napoli dicetak oleh Giacomo Raspadori. Hasil ini membuat tim asuhan Antonio Conte semakin kokoh di puncak klasemen dengan 77 poin, sedangkan Lecce terancam degradasi di posisi 17 dengan 27 poin, hanya unggul 1 poin dari Venezia yang berada di batas zona merah. Sementara itu, Arsenal mengalami kekalahan 1-2 dari Bournemouth dalam laga pekan ke-35 Premier League 2024-2025. Pertandingan berlangsung di Stadion Emirates pada Sabtu malam, 3 Mei 2025. Arsenal sempat memimpin berkat gol Declan Rice di babak pertama. Namun, Bournemouth berhasil membalikkan keadaan dengan gol dari Dean Huijsen dan Evan Nilsson di babak kedua. Dengan hasil ini, Arsenal tetap berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan 67 poin, sementara Bournemouth naik ke posisi ke-8 dengan 53 poin. Di pentas AFC Champions League Elite 2024-2025, Al Ahly Saudi berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Kawasaki Frontale 2-0 di final. Roberto Firmino tampil cemerlang dengan menciptakan 2 assist. 2 gol Al Ahly dicetak oleh Galeno dan Frank Kessie. Ini menjadi gelar Liga Champions Asia pertama bagi Al Ahly, setelah sebelumnya mereka pernah mencapai final pada tahun 1986 dan 2012, namun kalah dari Daewoo Royals dan Ulsan Hyundai. Sementara itu, Kawasaki gagal meraih gelar dalam kesempatan pertama mereka di final. Di Liga Spanyol, Barcelona berhasil menaklukkan Real Valladolid untuk mengamankan 3 poin penting. Meskipun tertinggal lebih dahulu, Blaugrana akhirnya menang dengan skor 2-1. Barca bangkit dan membalikkan keadaan di babak kedua, dengan gol dari Raphinha, 54, dan Fermin Lopez, 60, yang membawa kemenangan bagi tim. Tambahan 3 poin ini mengukuhkan posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 79 poin dari 34 pertandingan.